Start. Ini ada stop. Oke, hasil. Oke, di sini ada yang bertanyakan? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, Alhamdulillah hari ini kita akan mulai sih sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, saya share dulu. Anda buka ya, buka sama-sama kita buka program CX Designer, CX Programmer ya. Oke, di sini sudah kelihatan sini? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Oke, hari ini kita akan coba bikin suatu program baik di PLC, HMI yang sederhana. Kita simulasikan di pakai simulator dan juga pakai PLC-nya sama HMI-nya. Nah, seperti apa? Oke, eh, PLC yang kita gunakan pakai PLC Omron ya, si J1M. Kita sama-sama ya. Anda buka file new ya, file new. Kelihatan di sini file new? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini eh, tipenya device type-nya ini namanya bebas ya, namanya Anda bebas ganti apa. Yang penting device type-nya ini Anda ganti si J1M di sini ya. Versinya jenis versi Om itu banyak ya. Nah, banyak. Ini banyak sekali. Anda pilih aja nanti tergantung versi yang Anda gunakan. Di sini si J1M. Kalau CPU-nya ini ada setting. Ini CPU berapa yang Anda gunakan ya. Kalau yang kita ada CPU 11. Oke, CPU 11. Kemudian oke saja. Ini network type-nya ya. Network type-nya ini kalau Anda klik di sini ini macam-macam ya. Ada controlling, Ethernet, nah, macam-macam. Dan untuk langsung dari PLC ke PC, ini kita pakai SysMarkWay ya. Atau bisa juga pakai Toolbus. Kalau Toolbus Anda setting dulu di switch-nya di PLC. Kalau yang default-nya pakainya SysMarkWay. Oke, ini kalau Anda lihat settingnya. Nah, kemudian di drivernya, nah ini ada port name. Anda ada nggak port name ini? COM3. Di saya nggak ada Pak. Nah, benar. Kalau nggak ada, karena kalau saya sudah dihubungin nih, kalau saya cabut, ini kan pakainya ada serial to USB converter. Ya, kalau saya cabut, sini nih hilang dia. Ya, kalau saya cabut, hilang dia. Jadi levelnya kosong ya, sama kayak Anda. Tapi kalau sudah kita pasang, sudah kita install USB to serialnya, converternya, ini akan muncul ya. Nah, akan muncul di sini. Nanti ngeceknya di mana? Ngeceknya tuh Anda bisa lihat nanti di kontrol panel ya. Kalau Anda lihat di kontrol panel itu, eh, kalau ini akan muncul lagi ya. Ini di driver, ini COM3. Kenapa COM3? Nah, ini nanti Anda bisa lihat sini ya. Nah, Anda lihat kalau Anda lihat di kontrol panel, hmm, ini kelihatan Sudah 3 tahun. kontrol panelnya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Anda masuk ke device manager ya. Masuk ke device manager. Oke, ini kelihatan device manajernya, portnya, COM-nya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, nah ini ada prolific USB to serial COM, port COM3 ya di sini ya. Nah, jadi di sini ngeceknya, portnya sudah kehubung kalau di sini di PLC-nya.
Kalau belum Anda masukin USB to serial converter ini belum masuk nih. Oke. Nah, itu caranya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke yang tadi di program yang tadi. Ya, oke. Mohon maaf nih. Ya, ini mana nih? Dah, asisten kita. Aduh, ini kenapa laptop ya? Kenapa Pak? Nggak mau Itu license? ini enggak, maksudnya ini loadingnya ini. Kenapa itu? Iya, Dari Cexpo. ya gue tutup. Nggak mau dia. Ya, besok kita langsung di lab aja ya. Jangan ngejum-ngejum nih. Aduh, mohon maaf. Kita mulai lagi. Sudah kelihatan ya? Oke, kita tadi ke file new. Ya, ini si J1M. Tadi settingnya udah CPU 11 ya. Ini CPU-nya 11. Ini network tag-nya pakainya SysMacW ya. Ini setting. Ini drivernya. Ini otomatis kalau Anda colokin. Kalau sudah keinstall ininya. Drivernya. USB to serialnya sudah masuk nanti harusnya. Driver. Nah, ini COM3 sudah oke. Kemudian kita oke saja. Nah, ini sudah kelihatan sini ya. Oke, langkah yang pertama yang kita harus lakukan karena ini kita mengendalikan versi Omron-nya tipenya modular, Anda harus setting I/O table-nya. Ya, I/O table-nya Anda klik dulu nih 2 kali nih I/O table, setup. Nah, di sini eh, di main rack-nya Anda klik lagi, itu sesuai sama modul yang kepasang. Di sini modul yang kepasang ada ID211. Ya, Anda klik lagi. Ini kelihatan nggak basic I/O? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan, Oke. Pak. ID211 ya. Ini ID211. Oke. Kemudian ininya OC. Kalau ID211 itu DC ininya. Ini basic I/O. Kalau OC211 di sini yang ada. Ini relay output. Ya. Jadi di modul output digital PLC itu ada 2 tipe. Ada transistor, ada relay. Ya, kalau yang ini relay, OC itu relay. Kalau OD itu transistor. Ini hanya karena ini hanya 2, oke, kita 2 saja. Ini alamatnya. Karena awalnya ini masangnya modul input, ini alamatnya kosong, ya, 0.00, ini 0.01. Ininya mulainya wordnya 1 ya, wordnya 1. Jadi mulainya 1.00 sampai 15 karena satu word ada 16 bit. Oke, kita sekarang bikin nah, bikin start stop Anda bisa seperti ini misalnya. Bisa Anda misalnya 0.00. Anda klik edit comment Anda bisa tulis start misalnya ya. Nah, munculnya seperti ini atau stop langsung ya. Ini stop 0. Ini kelihatan nggak? Ini Pak. Waduh, di sini. Sorry. Saya screen lagi ya. Oke, kita ulang lagi nih. Ini jadi kalau start Anda bisa klik di sini, bisa langsung ya. Misalnya alamatnya 0.00, edit komennya start misalnya. Ini stop. Ya, ini kalau misalnya 00 ini stop misalnya. Ya, ini modelnya tanpa dibikin simbolnya. Ya, ini yang simpelnya seperti ini, simpelnya. Alamatnya tadi kan wordnya word 1 tulis bitnya ke berapa 00 misalnya 1.00.
ininya lampu ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang nulisnya seperti ini. Atau modelnya itu beda lagi ya. Atau modelnya Anda bikin dulu di section ya, di simbol. Ini ada simbol ya, Anda klik saja. Simbolnya ada dua nih, symbols. Ada dua nih. Simbol yang di bawah PLC, CJ1M, ada yang di bawah program. Ini yang di bawah program ya. New program satu ini simbolnya di sini. Ya, Anda bisa klik. Biasanya bagusnya sih kita buat di sini simbol dulu. Add simbol misalnya. Kita tulis ulang. Start satu misalnya. Alamatnya kita bedain ini. Misalnya 0,02. Kalau input boleh duplikat, kalau output nggak boleh. Kemudian misalnya stop satu. Ini 0 di bawah ya, di address ya 0,03. Nah, lampunya kita ganti alamatnya lampu satu ini kan tadi 1,00 sudah kita pakai 1,01. Oke, nah ini yang membedakan setiap apa nih kita bisa lihat ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita kunci ya. Misalnya ini kita kunci dulu yang atas ya. Ini kuncinya pakai ini. Eh, ini sistem ini bisa. Kuncinya di alamat lampunya. Dan ini 1,00. Oke. Nah, dengan program yang sama kita bikin, tapi bedanya seperti apa? Kalau ini kita pakai simbol gitu ya. Nah, nanti bedanya seperti ini. Jadi kita ambil di sini klik sama kontaknya, tinggal Anda klik yang sebawahnya sini nih. Ya, tinggal Anda cari yang sudah Anda eh, deklarasikan ya. Ini start satu. Oke, ini edit komennya oke saja. Ya, ini kemudian ini stop ya. Kita cari lagi stop, kasih kontak NC. Jadi nanti stop ini kasih kontak NC, tapi masang instalasinya kontak NO semua. Ini lampunya juga lampu satu, gitu ya. Oke, ini kita kunci, bisa juga pakai ini langsung. Alamatnya kita langsung lampu satu sini, bisa cari. Oke, bisa kelihatan di sini? Halo? 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 Sudah, Pak. Udah ya. Nah, bedanya apa? Yang atas ini rang ya, ini kosong, ini satu, ini dua, ini rangnya, rang kosong, ini rang satu, ini rang kedua. Bedanya apa? Sama rang nol sama rang satu ini. Kalau lihat ini apa bedanya? Pengalamatannya Pak. Pengamatannya kenapa? Kalau yang di atas startnya dari 0,00, stopnya 0,01. Kalau yang di bawah 0,02, kalau stopnya 0,03. Oh, mana kelihatan? Emang kelihatan ini? Yang bawah kan tadi udah dialamatin Pak di simbol. Iya, enggak maksudnya di gambar ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan Pak. Enggak Pak. Iya, nggak kelihatan kan orang kan lihat programnya aja. Ya, nggak kelihatan lah. Alamatnya berapa? Nggak kelihatan tuh. Kelihatan ya? Iya. Kalau mau tahu alamatnya, Anda klik simbol sini. Ini alamatnya, gitu ya. Tapi kan kalau orang lihatnya di sectionnya sini, programnya. Kalau yang di print programnya seperti ini saja, alamatnya nggak ada yang tahu tuh. Benar ya? Ya. Jadi bagi yang mungkin yang biasa awal nggak tahu yang di simbol ini nggak akan tahu ini alamatnya berapa dia nih. Nggak pakai alamat kah? Misalnya gitu ya. Oke. Padahal sudah dideklarasikan inputnya ini start satu di alamat sekian, stop satu di alamat sekian, lampu satu di alamat sekian. Ya itu bedanya. Kalau yang tadi buat programnya nggak pakai simbol itu tadi bisa kelihatan alamatnya. Tapi kalau yang di bawah ini tidak akan kelihatan. Ya, oke. Paham sampai sini?
Halo? Apa? Ya, sekarang kita akan, karena saya sudah dibantu tadi sudah connect ke PLC, saya langsung online-kan saja dulu. Ini masuk PLC ya, work online. Ya, ini kelihatan, ini new Smartway, yes aja. Ini kalau kita langsung connect ke PLC. Oke, ini sudah kalau kita connect ke PLC sudah oke nih, sudah nyala ya. Warnanya udah berubah ya. Oke. Nah, ketika misalnya Anda di pabrik ya, Anda ada plan Anda di industri itu, Anda mau ganti program atau siapa, kan Anda harus cek dulu programnya yang di lapangan tuh seperti apa. Minimal Anda backup dulu gitu ya. Nah, Anda tes misalnya program ini apakah sama atau tidak sama yang ada yang Anda buat ya. Nah, Anda bisa di eh, ya Anda bisa di ini compile all program misalnya kita lihat ya. Ini programnya oke. Eh, ya ini nih. Ini nih. Compare program ya. Anda harus compare dulu programnya. Nah, program yang misalnya kita tulis ya. Saya compare ini simpennya ini. Oke lah sini aja nggak apa-apa. Let's sinilah compare program. Ya, ini program yang ada di PLC sama misalnya salah satu aja misalnya. Ini. Nah, ini program yang ada ya ini beda-beda ya ininya. Oke, sekarang kita ngetes aja dulu. Ya, ngetes bagaimana ngidupinnya. Nah, ini tombolnya belum dipasang ya. Nah, walaupun tombol belum dipasang, udah connect ini bisa kita klik 2 kali saja. Addressnya 1. Ya, kita change. Ini yes. Nah, sini langsung nyala ya. Ini langsung nyala. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, ini nggak akan nyala dia. Dia 1 langsung nol lagi ya. Ini coba yang di sini, masukin value-nya 1, kita set. Satu. Ini kenapa nggak nyala? Kenapa nggak nyalain bawah? Hah? Lampu satunya sama gak sih? Sama gak sih Pak? Itu aneh. Nah, kita lihat di simbol ya. Alamatnya. Lampu 1,1,01. Benar kah? Benar nggak? Hah? Benar nggak? Benar ya? Start, kita nyalain value 1, set. Kenapa di sini nggak nyala? Ayo, ada yang tahu? Kalau stop saya tekan di sini kan, ini stop, kita kasih 1, nilainya value 1 itu di onin ya, di onin, ini mati ya.
Kalau saya nyalain lagi di sini, saya kasih 1, enter, onin, dia lampunya nyala. Habis on, off langsung dia. Lampunya nyala. Tapi kalau di sini, saya on kan, kenapa dia lampunya 1 ini nggak nyala? Halo? Hah? Kenapa? Ya, karena ini programnya yang nyala tadi. Ini baru program sebelumnya yang ini nih, yang ada di versi ya. Program yang ini belum ada di versi. Iya, itu. Jadi program sebelumnya itu yang ada di versi. Anda sudah bikin program, tapi belum di-upload. Itu ya ke versi. Sehingga kenapa harusnya nyala, logikanya harusnya nyala. Kalau di onin harusnya nyala ini. Tapi ini kenapa nggak nyala? Karena belum ditransfer ke versinya. Nah, kenapa yang di atas bisa nyala? Karena sudah ada program sebelumnya yang sama ini gitu loh. Dengan alamat yang sama. Oke? Hah? Ya, ini kita matiin. Kalau kasih logika 1 dia mati ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi kalau mau transfer, kalau mau hapus nih, mau ganti nih ya, ganti Anda offline dulu lagi ya. PLC work online offline nih. Ya, caranya begitu. Atau nanti online edit bisa. Ini saya hapus ya. Nah, ini kalau misalnya ini kita jalanin lagi PLC work online ya, dengan program yang ini, kalau saya klik 0 ini nyala nggak 1.00? Saya kasih logika 1, set, nyala nggak? Nyala. Harusnya nyala, habis itu mati dia. Tapi kenapa ini masih nyala? Ya tadi program sebelumnya. Ini kalau saya transfer lagi program yang baru ini, pasti kalau saya 0.00 saya on kan di set, habis itu dia langsung lepas lagi ya. Kasih logika 1, habis itu dia 0 lagi. Pasti nyala sebentar, habis itu mati gitu loh. Itu ya, harusnya begitu. Tapi ini masih nyala, ya kita buktikan. Kita bagaimana cara transfer ke PLC-nya? Ini PLC, tadi masih work online ya. Ini online nih. Tinggal transfer to PLC. Kalau from PLC, ya, ambil from PLC itu adalah ngambil dari program sebelumnya. Nah, program sebelumnya mana nih? Ya, misalnya ini saya simpen misalnya ya. Nah, ini buat backupnya. Bagaimana buat backupnya? Ini Anda sudah bikin program. Anda simpan dulu lah. Anda simpan. Ini, nah, di sini lah. Misalnya ini CJ1M. Latihan 1 ya. Ya. Nah, ini saya misalnya file new ya. File new. Kalau Anda file new ya ini buat backup ya, buat backup awal. Ini kalau sudah connect misalnya pakai SysMacOS ini tetap pilih ya. Ini udah masuk ya. Ini kan nih IO table-nya lihat nih ya. Kosong kan? Oke. Nah, ketika kita kagak tahu, yang penting kita masuk connect bisa connect ke PLC sudah. Intinya itu connect dulu ya. Kita ambil dulu data semua yang ada di PLC. Sehingga konfigurasi dari modul-modul yang kepasang di PLC maupun yang di program yang kita ambil dulu buat backup. Ya, itu buat nanti di lapangan di industri gitu ya. Jangan Anda udah ganti-ganti program dulu, ada masalah Anda bingung. Programnya mana yang mau dimasukin lagi? Kalau enggak, minimal kan program sebelumnya bisa Anda masukkan lagi gitu ya. Nah, caranya tadi sudah online, Anda online dulu, connect dulu ya, connect. Nah, ini sudah connect. Ya, udah running ya. Ini Anda PLC, Anda transfer from PLC. Ambil nih, kalau ini ngambil data semua PLC, ambil aja semuanya, contreng semuanya.
Yang setting ini program IO table itu konfigurasi modul IO semua yang ada di PLC. Kita oke. Ambil semua datanya nih. Ya. Data yang ada di PLC. Karena kalau kita lihat di PLC berarti kalau di public berarti kan sudah running. Nggak ada masalah gitu loh. Nah, semua settingannya semuanya berarti sudah oke. Ambil dulu aja backup. Ya kalau mau ganti programnya jangan sampai ketika Anda ganti program, setting modul semuanya, Anda masukin ada transfer, kacau semua jadinya, bisa ada masalah nantinya ya. Nah, ini transferring IO table ya. Simbol, transferring comment. Nah, ini masuk nih. Upload successful. Nah, oke, ini program sebelumnya ya yang sudah ada di PLC. Nah, IO table-nya lihat tadi kan kosong ya. Kita lihat nih IO table-nya. Demand-nya. Nah, ini dia settingnya. Sudah ada gitu ya. Oke. Jadi itulah tahap awal kalau kita nggak tahu, kita ambil semua. Kalau sudah PLC sudah running, sudah bekerja, sudah dengan baik, settingan semua oke semua, ambil semua backup. Tapi kalau Anda beli PLC yang baru, kosongan, ya, Anda setting ulang. Nah, caranya nanti masukinnya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita backup dulu ya. Anda simpan saja dulu nih. Ini yang asli nih, ini backup misalnya, file backup ya, backup PLC IJ misalnya ya. Ini yang ada backupnya. Sekarang saya akan buka lagi program yang tadi ya, yang kita buat tadi, yang si J1 Mat ini. Ya, ini kelihatan? Kelihatan ya? Oke, yang tadi ada yang ditanyakan? Jadi bagaimana cara upload, download ya? Kalau di sini bagaimana cara transfer to PLC dan from PLC ya. Jadi kalau download ke PLC itu to PLC. Ya, dari program kita yang bikin di PC kita download ke PLC. Kalau upload PLC berarti ngambil dari program yang ada di PLC ke komputer kita, gitu ya. Nah, sekarang saya mau download ke PLC. Program yang ini anggap PLC-nya kosongan ya, baru PLC baru misalnya ya. Tadi yang penting sudah connect ke PLC, berarti kita PLC online saja ya. Kita online PLC ya, online. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ya. Nah, ini tadi program tadi ini kalau misalnya kita jalanin tadi masih program yang tadi nih, masih nyala di 1.0 ya. Kalau matiin 1.01 nih, kita kasih logika 1 ya, mati. Ini masih program sebelumnya. Nah, kalau kita transfer nih to PLC ya. Nah, ini Anda bisa semuanya, bisa juga programnya saja ya. Anda bisa hanya programnya saja bisa ya, special I/O ya, hanya bisa ininya saja nggak apa-apa, lebih cepat. Settingan IO table-nya kan sudah oke misalnya. Anda ganti programnya saja. Ya, ini dia akan mengubah. Jadi ketika mau transfer dia akan mengubah posisi dari run mode PLC jadi program mode program. Ya, dia akan download transfer nih dari PLC dari PC ke PLC nih. Download to PLC. Download successful. Oke. Oke. Nah, ini dia akan mengubah lagi nih. Return the PLC to monitor mode. Jadi monitor mode atau di run mode itu bisa sama ya. Kalau di program mode Anda hanya bikin program saja. Ini akan diotomatis yes aja. Ya. Nah, ini programnya, jadi programnya sudah masuk ke PLC. Tapi supaya program ini bisa jalan, PLC itu harus posisinya ke run mode atau monitor mode. Ya, bukan program mode, bukan ya. Jadi dua itu. Nah, ini sudah masuk, berarti kalau kita jalankan, kalau start saya on kan, kasih value 1 on, kemudian saya set, 1.0.0 nggak jalan kan? Ya, ini programnya ini nih, karena kunciannya nggak ada nih. Dia kasih logika 1, harusnya hidup on, tapi kemudian dia langsung off. Ya, sehingga dia langsung mati. Ya,
Saya on kan, satu, kemudian enter dia langsung off. Kalau yang ini kebalikannya, pas Liga 1 Anda set, maka lampunya akan nyala. Lihat ya, ini langsung 1, 0 lagi langsung nih, on, langsung off lagi nih, warnanya nggak nyambung. Oke, paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Ya, kalau matinya stop 1 di sini ya. Ya, oke. Jadi ini anggap berarti kalau misalnya ini set dikasih Liga 1 di on nih, tekan, anggap push button. Ya, anggap push button. Mana sini? Set, set. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, tekan push button, habis itu dia on. Habis itu kalau di set dia on, dilepas dia off langsung. Ya, di set dia on, habis itu langsung off. Ya, kenapa dia langsung nyala? Karena ini kunci nih. Ketika lampu satu ini kerja, anggap sama kayak relay, ada koil sama kontak. Ketika koilnya kerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja dengan alamat yang sama ya. Lampu satu ini di sini lampu satu juga. Ini koilnya, ini kontaknya. Kontak ini awalnya nggak akan kerja kalau koilnya kerja gitu ya. Jadi koilnya harus kerja dulu, nanti kontaknya akan bekerja. Yang NO jadi NC, yang open jadi close, yang close jadi open gitu ya. Ya, sehingga dia nyala. Tapi kalau yang ini saya on kan, set, dia nggak akan nyala yang atas karena nggak dikunci. Di on nyala harusnya. Ya, kalau saya kasih logika 1 terus nggak bisa sih. Oh bisa nih. Kalau saya kasih set on, force on, ya force on. Nah, oke, ini dipaksa, anggap saklar ini, on terus, gitu ya. Nah, kalau yang ini paksa on terus, anggap berarti kalau saklar on terus, matinya kalau diturunin, pause-nya di off-in. Pause-nya di off-in. Ya, kemudian Anda ini kan masih ada gambar ininya nih. Ya, kayak kuncinya Anda harus clear dulu nih. Clear all pause. Nanti hilang sininya. Oke. Nah, kalau ini matinya tadi tombol stop saja ditekan. Oke, dia akan mati. Sampai sini ada yang menanyakan? Oke, sekarang sebelum nanti ke HMI-nya, ini matinya tadi matinya kan masih nyala nih connect ya. Kalau offline-nya ini Anda PLC work online lagi, offline ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya sekarang kan kalau di belajar di rumah seperti apa? Nggak ada PLC-nya gitu ya. Nah, Anda bisa simulasi. Ya, makanya ini ada simulation. Jadi prinsipnya hampir sama saja. Kalau Anda klik simulation, ini kalau yang di atas ini start PLC integrated simulation sama HMI-nya, kalau di bawah hanya PLC-nya saja. Kita bawahnya saja. PLC-nya saja dulu, work online simulator. Ya. Nah, ini kalau nggak sama PLC, jadi PLC-nya nggak dipakai. Nanti saya simulator debug-nya dia jalan. Oke, ini kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, ini sama ya. Ini jalaninnya tadi masih klik 2 kali, value-nya kasih 1. Ya, ini jalan sama. Tapi kalau di simulasi Anda set itu, ini masih nyala terus nih. Ya, berarti tombolnya masih ditekan terus. Supaya dilepas, kalau dilepas tombolnya, Anda harus klik lagi nih. Start 1 ini Anda kasih logika 0. Value-nya Anda kasih logikanya 0. Ya, ini putus nih, nggak nyambung ya. Jadi tekan, tadi nyala terus. Kalau dilepas, Anda kasih logikanya 0. Nah, ini lampu satu masih tetap nyala. Jadi kalau ini tadi sama kita simulasikan sama PLC ya. Matinya kalau stop satunya kasih logika 1. Logika 1. Nah, ini akan ketekan terus stop satunya. Supaya dia dilepas, balik lagi kasih logika 0. Value-nya logika 0. Nah, oke. Nah, baru ini kelihatan nyala lagi nih ya. Hijau lagi maksudnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang ini bisa simulasinya bisa langsung tadi
value Liga 1 dia langsung nyala ya. Kalau di PLC tadi Anda klik satu, dia nyala sebentar terus langsung mati, tapi nggak kelihatan nyalanya gitu ya. Ini masih nyala terus. Kalau dikasih logika 0, dia off. Ya, jadi Anda bisa paham bagaimana tadi saya mensimulasikan PLC langsung misalnya ya, sama kalau simulasi. Sehingga Anda tahu, oh bagaimana cara mensimulasikan di rumah. Sehingga algoritma nanti pemrogramannya sama saja. Ada yang bertanyakan sampai sini? Ini kalau stopnya saya on kan, ya, on kan baru. Nah, selama stop satunya ini stopnya on, ya, ini startnya di on kan, dia nggak akan nyala, ya. Kenapa ini putus nih gambarnya nih? Nggak ada, jadi gampang nganalisanya, mau di pabrik atau apa, sambungin ke PLC, kelihatan nih status inputnya nih. Oh nih, inputnya ini kan NC harusnya nyala. Tapi ini putus, nggak nyala nih, berarti NC-nya ketekan masuk, berarti on, gitu loh, ya. Supaya dia nyala, ininya harus off, gitu. Ya, sehingga dia bisa nyala. Kalau stopnya tadi kita on kan, baru dia mati. Atau ini matinya hasil value-nya 0, ya. Oke, nah itu seperti itu. Ini simulation, ada yang mau tanyakan di sini? Kalau matiinnya, bagaimana matiin simulatornya? Simulation, work online simulator lagi. Klik lagi 2 kali, dia akan mati. Nah, di bawah di sini masih ada nih. Kalau kita kan nanti mau masuk PLC lagi nih. Ada ini CX simulator debugnya ini Anda harus matikan dulu lagi nih, tutup. Ya, kalau mau masuk ke PLC lagi ya. Jangan ada ininya. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama buat HMI-nya ya. CX desainernya. Anda buka CX desainernya ya, buka masing-masing ya CX desainernya. Oh, saya belum buka ya. Terus dulu CX designer. Oke, oke, sudah kelihatan di sini? Halo? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Kemudian Anda file new project ya. Nah, model di HMI-nya ya biasa HMI itu Human Machine Interface atau kalau biasa disebut di Siemens itu touch panel. Nama Schneider itu disebut touch panel. Nah, ini modelnya, ini macam-macam. Ya, tergantung model kita yang gunain apa gitu ya. Nah, kalau di sini ini ada modelnya itu. Nah, ini kelihatan nggak? Ini, set, nggak kelihatan. Ininya harus dimatiin kali ya. Oke, di sini tipenya ini em, oke, di sini tipenya CNS5 S00 SP. Ya, kalau misalnya kalau saya remote program. Nah, nah ini kelihatan. Nah, ini dia. Oke, di sini kelihatan ya. Baru. Oke, nah ini nih. Ya, ini ketahuan di lab. Ya. Nah, jadi adanya tuh di nah di belakang ya. Di belakangnya itu ada tulisan. Ya, tulisan tuh modelnya ya. Jadi di sini tuh. Nah, ini sudah nyala, tapi masih kosongan, belum apa-apa, belum ada programnya. Nah, ini kita lihat nih, kita samakan di sini ya. Kita samakan nih NS5, NS5, S0. Mana NS5 kita cari dulu, NS5. Nah, SQ0V2. SQ0V2. Nah, ini nih. S5 SQ01B strip P2. Ya, ini.
1B-nya dikasih gitu, dia P2. Oke. System versionnya oke saja, namanya bebas, Anda pilih di mana. Simpennya, oke gitu ya. Nah, itu tahapnya. Jadi nanti kita samain aja di NS5 karena kita adanya di NS5 ini. Sekarang bagus-bagus sekarang modelnya, tapi kita belum belum ada yang baru. Ini lokasi penyimpanannya. Nah, ini tadi di 19. Ini sini ya. Oke, misalnya project tab-nya tulislah lem misalnya. Oke, oke. Ini ada number screen-nya 0. Ini screen page-nya kosong ya. Kelihatan di sini? Halo? Halo? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, oke ya. Sekarang kita mau gedein nih kotaknya. Bagaimana caranya? Ini Anda klik view. Ya, ini Anda zoom-nya ini Anda ubah ke 200%. Ya, nah kotaknya agak gedean kan? Kemudian kita mau merubah background-nya. Klik sebelah kanan, screen properties ini, background other-nya, Anda pilih background color-nya. Ya, misalnya hijau misalnya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian saya mau ini ada dua misalnya ada dua layar ya. Misalnya kan di industri itu plannya banyak ya, ada mixing, ada conveyor, ada macam-macam lah ya, ada packing misalnya ya. Nah, ini ada layar satu, ada layar kedua misalnya. Ini layar satu misalnya misalnya apa ya? Kita bikin dulu aja. Bikinnya itu misalnya label. Misalnya ya, kita tulis nih. Welcome, anggaplah ya. Waduh, biasanya begini. Teks. Ini apa? Teks. String. Label, misalnya selamat datang. Anggaplah selamat datang. Ini frame-nya ini ya bebas, background-nya supaya dia sama, cuman warna doang, berarti kita samain hijau nih. Hijau, ya. Oke. Nah, nggak kelihatan kan? Misalnya ini ya. Ya. Misalnya, oh, selamat datang, proses mixing misalnya ya. Ini mixing, kita copy lah, satu lagi ini mixing misalnya. Nah, oke oke aja lah. Ya, misalnya kita mau ubah ke sebelahnya nih, kita mau ngelihat yang ke ini. Nah, nanti ya tergantung Anda ya, buat-buat aja. Yang penting kalau bagaimana pindah ke layar satunya lagi, Anda bikin lagi nih screen-nya ini Anda klik ya, klik sebelah kanan new screen buat ya. Nah, ini screen satu nih. Oke ya. Ini pindah ke screen satu. Sekarang kita backgroundnya kita bedain. Kita bedain. Sekarang backgroundnya warna kuning atau pink lah. Pink. Ya, pink. Pinky. Oke. Nah, ini kita bikin lampunya di sini. Jadi alamat semuanya itu kalau di Omron ini bisa pakai langsung alamat yang ada ya, inputannya bisa dipakai. Tapi kalau disimpan harus di apa alamat yang berbeda, memori ya. Kalau bagusnya pakai memori saja. Misalnya seperti ini PB ya, PB. Nah, ini namanya tadi apa? Klik dua kali. Nah, ini alamatnya nih.
000 namanya start misalnya tadi ya, start. Oke, ini kita copy bisa Ctrl C, Ctrl V, ini stop. Ini stop ya. Ini alamatnya tadi di ini 001. Ya, ini ada lamp. Lampunya misalnya ini, good lamp. Ya, ini lampu. Anggaplah L1. Ini alamatnya bisa di sini ya, Anda bisa klik di set ya. Karena dia tadi ini areanya CIO itu common input output area. Anda misalnya timer, ada DM atau memori di sini semua cariin ya, yang Anda gunain. Nah, karena ini kita pakai yang common area, ini di sini. Wordnya tadi word 1 ya, word 1, bitnya bit ke 0. Oke. Ini oke. Ini color shape-nya. Kalau dia on, warnanya berubah misalnya. Kalau dia on, warnanya begini, nyala nih, nyalanya begini. Ini oke ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Nah, saya mau misalnya copy lagi nih, start stopnya nih, copy. Ini start 1 ya, tapi kita pakainya berbeda nih. Jangan yang pakai inilah. Kita cari yang bagusan misalnya ya. PB Anda klik ya, ini. Ini Anda klik 2 kali, Anda bisa cari nih di tipenya macam-macam di select save. Ya, ini select save-nya beda-beda. Atau di Anda klik saja mana bagusnya. Klik 2 kali. Kan. Ya, dia ada macam-macam gambarnya. Ya, select save. Oh iya, di select save ini ya. Ini tipenya nih. Misalnya on select save ini. Nah, ini dia. Tadi sama tadi ya. Tadi sama kalau kita copy tadi sama kita cancel ya. Misalnya ini sama ya. Ini tinggal kita ganti nanti bentuknya ya. Ini kita copy Ctrl C Ctrl V. Alamatnya kita bedain tapi bentuknya kita ganti ya. Nanti bentuknya kita ganti. Ini tadi namanya start 1. Alamatnya itu 01 ya. Color shape-nya. Nah, kita mau ganti modelnya yang beda. Ya, modelnya beda. Select shape. Ini ada on shape, ada off shape. Jadi kalau off itu kondisi belum bekerja itu belum nyala, warnanya apa? Kalau sudah nyala, warnanya apa? Ini misalnya ada di switch. Nah, ini push button circle misalnya. Kalau dia off, warnanya merah, anggaplah ya. Nah, ini individual nih. Jadi kalau pair ini langsung gabungan, tapi kalau individual bisa beda-beda warnanya. Ini off-nya ini kalau on-nya hijau. Ya, ini individual lagi. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi saya akan kasih contoh tadi yang langsung bawaan. Habis itu sama model yang berbeda. Alamatnya jangan lupa ini alamatnya 01 ya. Oke. Ya, ini start ya. Ini itu. Nah, kalau tulisannya supaya kecil, Anda klik lagi label. Ini start ini Anda bisa ganti ya teks atributnya ini. Misalnya pakai apa, Rock atau Times New Roman bisa. Oke.
Bisa time New mana ada kan? Arial, nah, atau Arial lah. Nah, 8 yang kecilan. Oke. Nah, lebih kelihatan nih. Ya. Nah, misalnya gitu ya. Stopnya juga sama nih. Stopnya sama. Ini stopnya yang kuning ya. Misalnya saya gabungin aja lah. Stopnya yang kuning. Yang kalau off-nya ini 02 ya. Eh, kosong berapa? Satu, dua, tiga. Kosong kosong, satu, kosong dua, kosong tiga ya. Stop 03 yang ini. Ininya kuning misalnya ya. Di video. Kalau nanti kalau tekan hijau. Kenapa? Stop. Namanya stop. Ini SRT-nya nggak ada. Nggak bisa dibangunin kalau gini hari sampai istrinya segitu ngakek 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 ikut bentak bentak Oke. itu pak. Ininya lampunya kita klik 2 kali. Ini 101 tadi ya. Satu. Sekarang colornya bedain. Ya, off-nya kita bedain. Warnanya ya macam-macam ya. Udah lampu misalnya ya ini atau yang bagusnya itu ada lagi di simbol. Nah, Anda klik simbol, Anda cari aja nih. Ada tab. Other, di other. Nah, di other ini ya macam-macam. Seperti apa ini? Customize. Ya, ya udah ini aja dah. Ya, ini kalau off misalnya individual warnanya merah, ya. Oke, ini kalau yang ini hijau. Alamatnya 1 ya. Oke. Nah, bentuknya beda ya. Bentuknya sudah berbeda. Kemudian tadi ini startnya apa alamatnya? Oh, ini 2 ya. 2. 2 ini tadi 3. 3, oke. Ini tadi alamatnya 0, ini 1. Oke, ini ceknya gitu ya. Ini 1.00. Oke. Nah, kita lihat programnya lagi. Oke, kita lihat programnya lagi. Program CX programmer ya, jangan ditutup. Oke. Nah, sekarang kita mau masukin harusnya ya, harusnya pakai eh, memori ya. eh memo kita samain aja kayak di Siemens. Jadi memorinya kita masukin saja, jangan pakai di sini. Ya, kita buat ya, buat aja lagi. Anda klik dulu di rang kosongnya, Anda bikin tambahan dulu di sini ya. Nah, memorinya kita pakai memori itu di W ya, W0.0 gitu ya, atau W0.1. Nah, ini klik, misalnya di sini ya, W0.0. Ya, misalnya namanya M1, Mem 1 misalnya, Memstat misalnya ya, Memstat. Maksudnya memori start ya. Di sininya memori stop. Jadi stop. Ya, oke. Durasinya berapa? Nah, kalau salah bagaimana? Nah,
Kalau misalnya warna merah ya, ada warna merah, Anda harus perbaikin dulu ya. Ya, perbaikin dulu karena tidak akan bisa masuk ke PLC. Begitupun simulasi nggak akan bisa. Jadi kalau warna merah berarti ada program yang kurang atau ada program yang salah. PLC ini, oh ini misalnya, nah ini, oh ini nih masih merah nih. Mungkin warna alamatnya belum kali ya. Nah, misalnya kita enter, oh kita kasih W0.01. Ya, kalau udah benerin, sudah merahnya hilang. Ya, ini kita kasih juga nih. Ini kita sekarang kita ini yang start. Nah, ini aja dikunci lagi ya. Kita bikin lagi sini. Ini. Nah, kalau di sini, ini biar tadi kan yang ini disimbol ya. Ini kalau mau ngapus, udah kayak gini salah, bisa Anda klik yang silang. Anda bisa ditahan ya, dijedak. Habis itu berarti dilepas mouse-nya. Nah, itu hilangnya. Nah, Anda bisa di simbol, Anda tulis dulu lagi nih. Misalnya klik sebelah kanan, insert simbol. Ini memori start 1 misalnya, tadi ya. Start 1 sekarang. Sekarang ininya addressnya W0 titik. Bebas ya, mau W berapa aja. 10 misalnya juga nggak apa-apa. Di 10.0 misalnya. Ya, ini stopnya memori stop misalnya. Stop 1. Ini W10.1 ya. Nah, seperti itu ya. Habis itu yang di sininya ini kita tinggal ambil startnya mem start, nah mem start 1. Oke, ini mem stop 1, memori stop 1. Oke, nah sekarang ini sudah, nanti tapi kalau yang ini nggak bisa di ini nih, nggak bisa disimulasiin ya. Ini nggak akan nyala dia nih, nggak apa-apa ya, kita buktikan saja. Ini nggak pak, ini yang satu nggak usah pakai memori, satu pakai memori lah. Ini saya hapus lagi, sorry, nggak apa-apa. Buat membuktikan saja, ini kita hapus. Jadi yang satu ini nggak ada kunci, kita ngetesnya pakai langsung inputan. Yang satu kita ngetesnya pakai memori, tapi yang udah dikunci ya. Nanti alamatnya kita samain. Oke, kita berarti kita balik lagi, ulang. Kita balik lagi ke HMI-nya. Nah, ini tadi, ini start sama stop ini alamat langsung. Yang ini, startnya ini memorinya ya, pakai memori PLC. Ini berarti gantinya set, Anda pilih nih areanya. Work area, W. Memori tadi kan W ya, work area. W kosong, wood berapa tadi? Wood 10 ya. Wood 10, bitnya bit ke 0. Ya, bit ke 0. W kosong, W10 bit ke 0. Oke. Yang satu ini W10 dari work area-nya 10, woodnya 10, bit ke 1. Bit ke 1. Oke. Jadi samain sama yang di PLC-nya. Ini tadi udah benar ya outputnya langsung. Kemudian, oh ini saya mau ngetes deh biar samain lah. Saya tambahin lagi dua ini. Biar kelihatan ini dari work area. Ya, mem ya. Memorinya ini dari langsung dari memori ini. Ini dari memori. Ini juga. Biar kelihatan lah. Oke. Yes. Nah, ini dari yang langsung inputannya nih. Kita copy lagi.
Saya ngetes dua. Ini start 1, tadi 02, namanya start 1 ya. Oke, ini stop 1, 2, 3. Ini tiga, stop 1. Oke, kalau sudah, nah sekarang kalau ini kan di layar 2 ya, kita akan kembali back ya. Jadi dari bagaimana pindah dari layar screen, dari layar kosong ke layar 1 atau sebaliknya buat mundur lagi. Karena ketika nampil di HMI pasti layarnya layar 0 dulu, lalu kemudian layar pindah ke layar 1. Jadi kalau pindah ke layar 1 harus ditekan dulu. Misalnya ini layar 0-nya. Nah, berarti kita bikin komen ya. Pindah CMD nih, comment button. Berarti kita klik saja buat next ya. Kita tulis next, labelnya next ya. Next, maksudnya next halaman ini ya. Kemudian general Anda, nah ini dia, suite-nya, spesifik screen-nya. Jadi kalau ditekan itu next, dia akan pindah ke halaman berapa, screen berapa. Ini diklik, saya akan pindah ke screen page 1. Oke, nah kemudian kita oke. Nah, next ini ya. Saya mau ngerjain tugas dulu, Pak. Oke, makasih ya. Nanti kalau di sini, ini kita juga nih bikin ini backnya berarti kembalinya nih. CMD comment, ini klik 2 kali back ya. Ini backnya kembali. Adanya di mana di sini, berarti kembali ke page 0 ya. Kembali kalau tekan ke page 0. Oke, sudah oke. Berarti sudah oke nih. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah harus di save all ya. Ini save all. Save all itu, jadi kalau nggak save all itu nggak akan masuk dia. Nggak akan bisa transfer juga. Oke. Sekarang kita jalanin dari versi. Kita ke PLC-nya, coba kita ke CX ini ya. Kemudian Anda klik tadi ya, kita simulasi dulu ya, simulasi dulu. Simulation, start PLC integrated simulation. Oke, where to start engine. Ini save dulu. Oh, ini save, save-nya, project-nya harus sama ya. Di alamatnya. Start fail to engine berarti kalau ada masalah Anda tutup dulu ya. Anda biasanya kadang ada masalah ya di CX-nya itu Anda tutup aja dulu program CX programmernya, nanti Anda buka lagi. Anda buka lagi tadi tempatnya di mana. Oke, sekarang kita tadi saya screen lagi ya. Simulation, start version integrated simulation. Nah, dia mau dia. Oke.
dia muncul ya. Nah, ini nanti dia akan muncul tampilannya, tampilan tekstur ya. Nah, tampilan tekstur. Nah, ini saya share lagi. Oke, kelihatan nggak tampilan ini? Selama datang mixing ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya, kita next. Nah, dia akan muncul di sini nih. Kalau start saya tekan, nah kalau saya tekan nih, nah dia akan nyala nih. Iya, tekan sekali. Saya tekan terus nih. Kalau saya lepas dia langsung mati. Tekan sekali, saya lepas langsung mati. Ya. Kalau yang ini, tekan sekali, lepas masih nyala. Ya. Di sini kalau stop matinya di sini. Oke, atau di sini memorinya. Tekan, nyala, dilepas masih nyala. Stop di sini tekan, dia akan mati. Ya, jadi kalau memorinya tekan, dia nyala. Kalau kita lihat di program CX-nya, dia akan nyala di sini bawah. Nah, ini nih. Dari memori start ini nih, ya. Kelihatan nggak di sini? Ya. Jadi udah kelihatan nih. Nih memori startnya ini udah masuk dari sini sinyalnya. Ya, kalau saya stop, dia akan mati. Bisa matinya juga bisa dari sini, stop misalnya. Saya kasih Liga 1, dia akan lampunya mati. Saya balikin lagi tadi. Tekan lagi kasih Liga 0. Ya. Nah, ini kita lihat di sininya. Oke, dia akan mati. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau mau balik, back lagi. Nah, ini balik ke halaman awal. Oke, itu buatnya. Sekarang ada yang tanyakan? Kalau enggak, kita tutup ini text modenya, kita tutup. Ya, kita tutup. Ya, sekarang ini simulasinya kita tutup dulu. Saya mau connect ke CX desainernya. Nah, ini dia nih. Ya, sekarang kita mau tes. Dari mana dia ininya? PLC-nya ini masuk ke sini. Hmm, ini Pak, kita pakai bisa ini ya. Ini jadi ini ada banyak bisa dimasukin. Yang pertama pakai Ethernet, ada pakai serial, ada USB. Ya, ada USB. Ya, USB. Kita tes pakai USB dulu ya, bisa nggak? Ya, ini ada yang tadi kita copot saja ya. Versinya kita okin. Ya, kita tes pakai USB. Oke, ini masih seperti ini. Ya, ini udah dihubungin 24 volt ya. Plus minusnya masangnya jangan salah. Set. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke PT transfer ya. Transfer ke PT. PT berarti sini ya. Ini udah USB, transfer setting USB. Nah, kayaknya sudah yes aja nih. Coba yes aja bisa nggak? Versi. Ini belum berubah tapi masuk ya.
Masih tetap ya. Oh iya. Ininya setting dulu HMI-nya ya. Aduh, kita cancel. Ya. Kamu USB, ini kita setting dulu ya. Ini kiri kanan. Connection complete. Oh, start downloading. Ah, ini udah mulai nih. Ulang lagi, ulang. Connection complete. Oh, dia lama banget ya. Kita ulang lagi coba. Setting. USB, set udah. Coba kita ulang lagi. Apa demo? Kok berapa dia? Mau dia. Oke. Stop dulu lagi ya. Saya ulang lagi coba. Transfer program. Select. Ini programnya di mana? Oh, connect aja dulu ya. Connect. Nah, ini ada programnya. Kelihatan di sini? Tadi? Halo? Halo? Kelihatan Pak. Oh, oke ya. Nah, ini D ya. Download nih. Ini sudah komunikasinya USB ya. USB ini kita D nih, download. Kalau ini upload. D, download. Ya, kita download sini nih. Nah, kelihatan sini tuh. Ya, proses ini coba kayak saya stop share. Nah, ini lagi download nih. Nah, downloading. Transmission complete. Nah, berarti sudah masuk nih. Ya, kita lihat. Oke. Do you want to restart it now? Yes, ya. Jadi harus di restart ya. Harus di restart. Oke. Nah, ini program sudah masuk di sini. Ini screen datanya bisa kita tutup saja. Oke. Sekarang kita bagaimana connect dari PC ke dari HMI ke PC versi ya. Nah, kita pakai RS ini nih kabel serial ya, hoslink ya, pakai hoslink
Ini pakai host link, langsung dihubungin saja. Tapi setting dulu di sininya ya. Versi sudah running ya. Ini kita setting dulu. Dia tekan kiri kanan. Nah, ini kelihatan sini. Oke, ini kita klik apa nih sini nih? Aduh. Com, ya ini com ini. Ini com. Nah, comnya pilih yang ini adanya kan ada di port A nih. Port A, kita cari ya. Ini port A, port A-nya ini Anda klik cari hostlink. Memory link hostlink ya, oke. Hostlink sudah, port A-nya hostlink. Lihat saja. Yes. Ya, yes. Nah, restart ya. Ini yang restart. Sekarang kita hubungin nih kabel yang ini cowok-cowok ke PLC. Yang PLC-nya masih masih hidup ya. Jadi kalau belum dihubungin ke PLC, ini masih kosong. Ya, masih connecting. Berarti nggak sih? Nah, oh gini nih, set. Ya, masih connecting ya. Sekarang ini kita colok nih. Ini kabelnya cowok-cowok ke PLC. Oh, kita lihat. Nah, udah masuk tuh. Ya, berarti nggak sih? Nah, ini udah masuk nih gambarnya nih. Selamat datang, kita next ya. Nah, ini next nih. Next, next. Nah. Mana dong? Oh, lampunya dimatiin dikit kali ya. Ayo, matiin dulu lampunya ya, biar kelihatan. Nah, mati semua. Coba kita lihat. Eh, mana nih? Nah, ini ada gambaran nih. Nah, set. Ya, dia nyala, dia nggak bisa kelihatan ya. Ya, jadi eh kalau di sini udah nggak pakai software lagi, jadi jalan ini PLC-nya langsung ya, langsung. Saya makinnya gimana dia biar bisa kelihatan. Tar, 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 tar. Ya gitulah ya. Nah, oh bisa ceknya ya. Saya tadi komunikasi PLC sudah saya putus. Nah, saya nggak ada koneksi lagi ya. Kalau nggak bisa kelihatan di PLC-nya. Jadi kalau bisa PLC langsung bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya saya jalanin start ini, ya. Nah, ini lampunya nyala nih, di PLC hidup. Stop, stop. Oh. Nah, dia mati. Start, dia nyala. Nah, nggak kelihatan ya. Mohon maaf. Ya, jadi seperti itulah. Jadi ini sudah nyala, tapi di layar monitor nggak kelihatan. Nah, di Oke, di sini ada yang bertanyakan. Jadi nanti simpelnya seperti itu. Ngerjain project-project apa? Nanti tinggal di PLC-nya, di HMI-nya, tes ya. Ini kalau mau back, ini back lagi sini. Nah, ini layar ke awal. Oke. Oke, versinya CJ1M CPU11 ya. Ini NS5 ya. Jadi kalau misalnya kita hidupkan, ini kalau back ya. Jadi ini yang awal nih sama data mixing, tapi udah mulai jelek tulisannya, warnanya tadi ya kurang. Next, ini berubah
Ya, ini PLC-nya masih off. Ini inputannya ID211, outputnya OC211. Nah, di sini outputnya masih indikatornya off semua. Kalau misalnya kita jalanin start, nah ini jalan nih, tuh ya, ininya juga nyala nih, warnanya hijau. Kalau saya stop, stop ya, nah dia mati. Start, nyala, berarti sudah ada komunikasi masuk ya. Oke, ini inputan, ini kalau inputan dari sana ya, alamat input nih. Nah, oh nggak bisa ya, jadi alamatnya jangan pakai alamat input PLC ya, ini memori ya. Oh, apa nih memori area, ini inputan, oh ini alamat input PLC yang ini, alamat input PLC. Oke, itu saja. Ini kalau back, yep. Ya ini kita lagi di lab. Oke sobat, makasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Makasih. Di sini ada yang bertanyakan? Halo? Halo? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Jadi dari kita tarik kesimpulan tadi, bagaimana membuat di PLC on Brown dari pakai simbol atau yang pakai tidak gitu ya. Dites programnya pakai simulasi dan pakai PLC. Kemudian kita buat program HMI-nya, Human Machine Interface-nya, pakai NS Designer. Kemudian kita simulasikan, baik yang sudah koneksi antar PLC sama HMI-nya, simulasikan, dan juga kita langsung tes langsung dari PLC ke HMI-nya secara real ya. Sudah berhasil, nanti tinggal Anda coba, dan nanti akan banyak tugas-tugas yang lain proyeknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, ya. Pak.